Jadi kita lihat yang satu ini. Dalam surat Al-Baqarah 173 itu dinyatakan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, jadi di masa Covid kayak begini, orang udah pada darurat, mau gak mau vaksin diinjeksi biar semuanya sehat, ya kan, gak kena Covid. Artinya ini barang bukan pakai emang buat dikonsumsi sehari-hari. Kalau untuk darurat, untuk obat, Islam tuh kasih kemudahan loh buat umatnya menjalankan kehidupan, gak dibikin sulit. Makanya ganti pengajian, gak usah belajar ngaji sama nabi-nabi yang utusan cendana. Kasih tahu Somad gak ya? Kan dia bilang dia gak mau divaksin. Kalau Mesir sama Arab Saudi gak mau pakai Sinovac. Nah sekarang Mesir sama Arab Saudi pakai Sinovac, Turki juga pakai Sinovac. Kasih tahu Somad gak ya? Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin ini. Tapi kalau Om Saudi Arabia tidak, pada Mesir make tidak, tuh, gimana Indonesia dong? saja. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Oke, iya. Yang kedua, kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Jual mobil kayak bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Nolak tentang vaksin, oke. Dia mungkin lupa mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mengenai kesehatan. Dan di situ bukan hanya hak yang diurus, tapi juga tujuannya apa, haknya apa, kewajibannya apa, tugas pemerintah apa. Di situ sangat jelas sekali dalam undang-undang tersebut. Jadi ada hak masyarakat untuk menolak, mengurus kesehatannya secara mandiri, ada memang. Tetapi juga ada hak masyarakat untuk menerima kesehatan dari pemerintah tanpa non-diskriminatif, gender dan unsur-unsur agama dan lain-lainnya. Ada tanggung jawab pemerintah, ada kewajiban pemerintah, dan kewajiban masyarakatnya juga ada tertulis dalam pasal tersebut. Ya, Ibu Ripka Ciptaning, kalau cuman lo doang yang nggak mau divaksin, ya kasar nih gitu loh, lo nggak mau divaksin, ya nanti kalau giliran lo ketularan, lo bakal nularin lagi ke orang lain, walaupun nanti efeknya mungkin nggak seberat yang ada, tapi tetap lo udah nyusahin orang yang akan ketularan kalau lo sampai ketularan. Mungkin Anda perlu belusukan ke rumah sakit. Jadi gak usah teriak-teriak, Bio Farma belum kasih hasil uji coba yang ketiga. Bu, ada undang-undangnya Bu. Walaupun uji coba yang ketiga belum selesai, selama vaksin baru tersebut, uji coba keduanya sudah oke, ya, sudah di atas 60% oke, maka secara darurat vaksin tersebut sudah boleh digunakan. Keadaan sekarang rumah sakit di mana-mana penuh Bu.
Tim medis juga manusia, bukan robot. Mereka juga punya keluarga. Kalau rumah sakit penuh kayak sekarang, ambulans ngantri di mana-mana buat bisa dapetin kamar untuk pasien yang mereka angkut. Mungkin ibu satu ini perlu belusukan, Bu, ke rumah sakit biar ibu tahu keadaan darurat di luar sana kayak gimana. Nggak seperti Anda yang sekarang bisa kerja dari rumah karena Anda anggota DPR. Kenapa vaksin itu penting? Ini seharusnya bisa jadi jawaban untuk banyak orang yang waras, yang tidak egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mau begitu? Pasti enggak lah. Saya jelas enggak. Karena itu saya mendukung adanya vaksin. Dengan adanya vaksin, maka kepercayaan dan keamanan masyarakat akan pulih lagi. Mereka akan kembali keluar rumah dan memutar roda ekonomi kembali. Anak-anak juga bisa kembali sekolah normal dan mental juga kehidupan sosial mereka tidak terganggu lagi. Itulah kenapa vaksin itu sangat penting. Dan karena pentingnya vaksin itu buat kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dengan berani menjadikan dirinya sebagai penerima vaksin pertama untuk memberikan contoh sekaligus memompa keberanian ke kita semua. Presiden aja berani, masa kita yang bukan siapa-siapa malah hidup ketakutan di rumah. Loh Bang, terus gimana kalau ada dampak buruk sesudah vaksin? Contohnya ada vaksin-vaksin sebelumnya selain vaksin COVID tapi malah gagal dan menyebabkan kematian. Bro, gak ada yang pasti di dunia ini bro, kecuali mati. Semua di dunia pasti ada efek negatifnya. Pesawat diciptakan untuk membuat orang supaya lebih cepat sampai di tujuan. Tapi berapa orang yang tewas ketika ada pesawat jatuh? Padahal pesawat itu disebut sebagai kendaraan paling aman di dunia dengan sistem keamanan terlengkap dari semua transportasi yang ada. Ini sudah gratis, nggak bayar. Jadi nggak usah cerewet segala seolah-olah tahu semua. Ahli dari segala ahli, inti dari segala inti, core of the core. Kalau Anda takut vaksin, mending diam dan kunci diri di rumah. Nggak usahlah koar-koar dengan segala narasi ketakutan dan kebodohan Anda. Apalagi misalnya Anda tokoh publik yang dipercaya oleh banyak orang. Gunakan kepercayaan orang itu sebagai sebuah tanggung jawab besar, bukannya malah merusak pikiran awam. Anda itu egois, tahu nggak? Dan orang egois itu nggak lebih dari seorang pecundang. Pecundang dalam hidupnya dan dalam segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai vaksin COVID, Ustaz, itu kan dari MUI mengatakan bahwa itu diharamkan. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, Ustaz? Jika ijtama'al halal wal haram, kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang itu yang haram. Kalau dia benda cair tidak bisa dipisahkan. Vaksin, maka dia haram. Kalau ada unsur haram, ada unsur babinya di situ, maka vaksin itu menjadi haram. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Saya ulang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Tapi babi tidak bisa jadi halal. Babi disembelih dengan nama Allah tetap haram. Babi direndang, digulai tetap haram. Babi dimasak oleh rumah makan muslim tetap haram. Tapi makan babi bisa halal. Vaksin itu haram. Tapi vaksin bisa menjadi, memakai vaksin itu bisa menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Oleh sebab itu maka sampai hari ini vaksin-vaksin yang untuk anak-anak, polio, vaksin apapun yang ada unsur babinya itu haram. Kenapa dipakai? Karena darurat. Oleh sebab itu kalau memang nanti ada vaksinnya dan vaksin itu dipakai orang di seluruh dunia, termasuk vaksin meningitis untuk pergi ke Saudi Arabia, itu babi juga haram. Kenapa dipakai oleh umat Islam? Karena darurat. Kalau tidak dipakai nanti dia akan sakit, akan mati dan akan cacat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang di Makkah pakai vaksin itu
orang di seluruh dunia pakai vaksin itu dan tidak ada alternatif lain, maka kita pakai. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Jadi kita lihat yang satu ini. Dalam surat Al-Baqarah 173 itu dinyatakan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, jadi di masa Covid kayak begini, orang udah pada darurat, mau nggak mau vaksin diinjeksi biar semuanya sehat, ya kan, nggak kena Covid. Artinya ini barang bukan pakai emang buat dikonsumsi sehari-hari, ya. Ingat sekali lagi, bukan untuk dikonsumsi sehari-hari. Kalau untuk dikonsumsi sehari-hari jatuhnya haram, bisa jadi. Tapi kalau untuk darurat, untuk obat, Islam tuh kasih kemudahan loh buat umatnya menjalankan kehidupan, nggak dibikin sulit. Makanya ganti pengajian, nggak usah belajar ngaji sama nabi-nabi yang utusan cendana. Kasih tahu Somad nggak ya? Kan dia bilang dia nggak mau divaksin. Kalau Mesir sama Arab Saudi nggak mau pakai Sinovac. Nah sekarang Mesir sama Arab Saudi pakai Sinovac, Turki juga pakai Sinovac. Kasih tahu Somad nggak ya? Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin ini. Tapi kalau Om Saudi Somad, Arabia tidak, pada Mesir make tidak, tuh, gimana Indonesia dong? saja, saya yang menolak vaksin ini. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Oke, iya. Yang kedua, kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Jual mobil kayak bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Waktu saya ketua komisi, saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Nolak tentang vaksin, oke. Dia mungkin lupa mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mengenai kesehatan. Dan di situ bukan hanya hak yang diurus, tapi juga tujuannya apa, haknya apa, kewajibannya apa, tugas pemerintah apa. Di situ sangat jelas sekali dalam undang-undang tersebut. Jadi ada hak masyarakat untuk menolak, mengurus kesehatan secara mandiri, ada memang. Tetapi juga ada hak masyarakat untuk menerima kesehatan dari pemerintah tanpa non-diskriminatif, gender, dan unsur-unsur agama dan lain-lainnya. Ada tanggung jawab pemerintah, ada kewajiban pemerintah, dan kewajiban masyarakatnya juga ada tertulis dalam pasal tersebut,
ya Ibu Ripka Ciptaning, kalau cuman lo doang yang nggak mau divaksin, ya kasarnya gitu loh, lo nggak mau divaksin, ya nanti kalau giliran lo ketularan, lo bakal nularin lagi ke orang lain, walaupun nanti efeknya mungkin nggak seberat yang ada, tapi tetap lo udah nyusahin orang yang akan ketularan kalau lo sampai ketularan. Mungkin Anda perlu belusukan ke rumah sakit. Jadi gak usah teriak-teriak. Bio Farma belum kasih hasil uji coba yang ketiga. Bu, ada undang-undangnya, Bu. Walaupun uji coba yang ketiga belum selesai, selama vaksin baru tersebut, uji coba keduanya sudah oke, ya, sudah di atas 60% oke, maka secara darurat vaksin tersebut sudah boleh digunakan. Keadaan sekarang, rumah sakit di mana-mana penuh, Bu. Tim medis juga manusia, bukan robot. Mereka juga punya keluarga. Kalau rumah sakit penuh kayak sekarang, ambulans ngantri di mana-mana buat bisa dapetin kamar untuk pasien yang mereka angkut. Mungkin ibu satu ini perlu belusukan, Bu, ke rumah sakit biar ibu tahu keadaan darurat di luar sana kayak gimana. Nggak seperti Anda yang sekarang bisa kerja dari rumah karena Anda anggota DPR. Kenapa vaksin itu penting? Ini seharusnya bisa jadi jawaban untuk banyak orang yang waras, yang tidak egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mau begitu? Pasti enggak lah. Saya jelas enggak. Karena itu saya mendukung adanya vaksin. Dengan adanya vaksin, maka kepercayaan dan keamanan masyarakat akan pulih lagi. Mereka akan kembali keluar rumah dan memutar roda ekonomi kembali. Anak-anak juga bisa kembali sekolah normal dan mental juga kehidupan sosial mereka tidak terganggu lagi. Itulah kenapa vaksin itu sangat penting. Dan karena pentingnya vaksin itu buat kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dengan berani menjadikan dirinya sebagai penerima vaksin pertama untuk memberikan contoh sekaligus memompa keberanian ke kita semua. Presiden aja berani, masa kita yang bukan siapa-siapa malah hidup ketakutan di rumah. Loh Bang, terus gimana kalau ada dampak buruk sesudah vaksin? Contohnya ada vaksin-vaksin sebelumnya selain vaksin COVID tapi malah gagal dan menyebabkan kematian. Bro, gak ada yang pasti di dunia ini bro, kecuali mati. Semua di dunia pasti ada efek negatifnya. Pesawat diciptakan untuk membuat orang supaya lebih cepat sampai di tujuan. Tapi berapa orang yang tewas ketika ada pesawat jatuh? Padahal pesawat itu disebut sebagai kendaraan paling aman di dunia dengan sistem keamanan terlengkap dari semua transportasi yang ada. Ini sudah gratis, nggak bayar. Jadi nggak usah cerewet segala seolah-olah tahu semua. Ahli dari segala ahli, inti dari segala inti, core of the core. Kalau Anda takut vaksin, mending diam dan kunci diri di rumah. Nggak usahlah koar-koar dengan segala narasi ketakutan dan kebodohan Anda. Apalagi misalnya Anda tokoh publik yang dipercaya oleh banyak orang. Gunakan kepercayaan orang itu sebagai sebuah tanggung jawab besar, bukannya malah merusak pikiran awam. Anda itu egois, tahu nggak? Dan orang egois itu nggak lebih dari seorang pecundang dalam hidupnya dan dalam segala-galanya.